Itu saya kutip dari buku dia The Process of Learning, tulisannya John Peake. Nah ini tidak bisa diabaikan. Nah baru kemudian yang kedua itu prosesnya bagaimana. Nah proses itu ada dua, ada surface proses dan ada deep proses. Surface proses itu proses yang dia itu ya begitu saja, dangkal. Surface itu kan artinya dangkal. Dan ada proses yang mendalam. Ketika proses itu dangkal, maka informasi itu hanya sampai pada working memory. Nah kalau sampai pada working memory itu, dia ingat cepat, tapi hilangnya juga cepat. Nah, ilmu itu bisa terjadi kalau sampai pada namanya long term memory, memori jangka panjang. Yang long term memory itulah yang menjadi knowledge, menjadi pengetahuan. Sehingga ketika orang itu belajar, maka orang ketika misalnya suka ada kan yang beberapa saat yang lalu yang kirim video lucu itu, anaknya disuruh membeli terasi di warungnya. Ini punya warung siapa? Ya adalah warungnya Pak Mukti begitu. Beli terasi ya di warungnya Pak Mukti, nanti bilang kepada Pak Mukti kalau terasinya itu jangan yang terlalu asin, soalnya Bapak lagi darah tinggi. Harganya jangan mau yang mahal ya, milih yang begini. Berapa informasi yang harus dipahami oleh sang anak itu? Padahal intinya kan beli terasi. Tapi karena menjelaskannya itu muter-muter gitu, sambil di jalan dihafalkan itu. Atau kalau dulu waktu saya kecil itu kan disuruh membeli apa beberapa item gitu yang harus dibeli, nggak ada catatannya kan. Nah nanti tolong ya kemarin Pak Mukti tolong beli kerupuk, kemudian beli cabai, tomat, apalagi itu telur. Pas lagi dikandani ya diuruknya manggut begitu. Begitu tekan bone yang dieling berapa, yang diingat berapa? Kerupuknya aja, yang babasnya brodol gitu. Karena itu perlu deep level processing. Yang dalam deep level processing itu dimulai dari attention itu, dimulai dari attention. Makanya orang Indonesia memberikan istilah attention itu dengan pay attention. Kalau pay artinya pay itu kan bayar. Pay attention itu apa? Mencurahkan konsentrasi kita itu kepada informasi yang penting. Karena ada informasi yang tidak penting yang tidak perlu dipahami. Sehingga dengan deep level processing itu dia paham betul apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan kemudian bagaimana dia menggunakan itu pada saat diperlukan, namanya produk.